Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah memberi wewangian pada auratnya. Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi apabila meminyaki badannya, beliau mulai dari auratnya dan mengolesinya dengan murah sejenis serbuk pewangi, dan istrinya meminyaki bagian lain seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasannya adalah, jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah biasa memberi wewangian dan mengolesi auratnya, kemaluannya, dengan wewangian, begitu juga seluruh tubuh beliau. Hal ini menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah dalam kehidupan bersuami istri agar suasana selalu menyegarkan dan menarik sehingga suami istri selalu mesra dan intim. Rasulullah memberi contoh bahwa beliau selalu memberi wewangian pada bagian aurat dan seluruh tubuh beliau. Para suami dan istri tidak perlu merasa malu atau segan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Hal semacam ini sungguh-sungguh akan menanamkan kemesraan yang mendalam pada diri suami istri. Yang kedua adalah tidur bersama setelah bersebadan. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bila berkeinginan kepada istrinya, beliau mengumpulinya, kemudian tidur seperti biasanya tanpa bersuci terlebih dulu. Hadis riwayat Said bin Mansur, Abdurrazak, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Jarir. Penjelasannya adalah bahwa setelah Rasulullah bersenggama dengan istrinya, beliau tidak meninggalkan tempat tidur istrinya untuk tidur sendiri di tempat lain. Akan tetapi, beliau kembali tidur bersama istrinya setelah membersihkan diri tanpa bersuci atau mandi janabat terlebih dulu.
Dengan contoh semacam ini Rasulullah hendak memberikan teladan kepada para suami bahwa untuk menanamkan kecintaan dan kemesraan, suami tidak seharusnya menjadikan istri sekadar pasangan untuk disebadani, tetapi juga dikumpuli untuk tidur bersama sampai pagi hari. Dengan demikian, kehangatan dan kemesraan antara suami dan istri di atas tempat tidur berlangsung dengan ketenteraman dan ketenangan. Yang ketiga adalah mengeloni istri. Dari Aisyah ia berkata, Nabi biasa mandi setelah bersebadan, kemudian beliau mengeloni saya sebelum saya mandi. Hadis riwayat Said bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah. Penjelasannya adalah bahwa setelah Rasulullah melakukan sebadan dengan Aisyah, beliau mandi, kemudian mengeloni istrinya sampai beliau bangun untuk salat malam, walaupun Aisyah masih dalam keadaan junub. Hal ini memberikan teladan kepada kita bahwa istri yang masih junub boleh dikeloni oleh suaminya. Ia tidak harus segera mandi janabat setelah melakukan hubungan sebadan. Dari hadis ini kita memperoleh pelajaran berharga bahwa kemesraan dan kehangatan suami istri di atas tempat tidur merupakan bagian upaya menanamkan kelestarian cinta dan memperkuat ikatan pernikahan. Suami istri tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyakiti fisik atau perasaan masing-masing di atas ranjangnya. Sebagaimana Rasulullah lakukan terhadap Aisyah, beliau tetap mengeloni istrinya itu, walaupun beliau telah mandi janabat lebih dulu dan Aisyah masih dalam keadaan junub sampai tiba waktunya beliau bangun untuk salat malam. Oleh karena itu, anggapan yang bersumber pada sebagian pendapat ulama bahwa setelah suami istri melakukan hubungan sebadan, keduanya wajib segera mandi junub adalah pendapat yang tidak benar. Suami istri yang bersebadan boleh menunda mandi junub asalkan sebelum melakukan salat mereka mandi junub. Bersambung ke part 2.